Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Say goodbye to Honda Jazz. Yes, akhirnya hatchback yang sangat laris dan melegenda di Indonesia harus berhenti diproduksi dan berhenti dijual di Indonesia tahun ini. Tapi hari ini Honda mengumumkan mobil baru yang akan menggantikan Honda Jazz di tanah air. Tapi sebelum kita bahas mobil baru ini, supaya lebih fokus dalam menyampaikan informasinya dan supaya tidak ngantuk, saya perlu minum kapal api signature dulu. Nah, kapal api signature ini adalah kopi hitam siap minum dan praktis banget. Bisa dibawa kemana-mana menemani aktivitas saya seharian yang padat, serta tidak perlu repot-repot seduh kopi sendiri lagi. Segar. Kapal api signature ini memakai gula aren dan sensasi manisnya tuh pas banget. Kemudian dia juga praktis dalam botol yang siap saji sehingga enak dibawa kemana-mana dan aman dikonsumsi kapan saja. Nah, sekarang sudah jadi semangat dan melek terus. Sekarang kita akan lanjutkan info yang cukup mengejutkan ini. Yes! Honda secara resmi mengumumkan bahwa mereka tidak lagi memproduksi Honda Jazz di Karawang. Bahkan mereka tidak lagi menjual Honda Jazz. Delivery terakhir Honda Jazz itu yang dilakukan mereka di bulan lalu. Dan mulai bulan ini mereka menyiapkan penggantinya yang sebenarnya kita juga kenal dengan mobil ini karena dari dulu merupakan saudara dekat dari Jazz, yaitu Honda City. Tapi bukan Honda City yang seperti kita kenal Honda City sebagai sedan. Yang akan menggantikan Jazz adalah Honda City Hatchback. Dan di video ini kita akan ulas apa saja yang ditawarkan oleh Honda City Hatchback, kenapa Honda Jazz tidak masuk ke Indonesia, dan apa saja fitur serta hal-hal yang ditawarkan oleh Honda City Hatchback ini mengemban tugas berat menggantikan Honda Jazz. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe ke channel Auto Driver, silakan Anda subscribe dulu, kemudian like video ini jika Anda menyukainya, dan komentar di bawah. Oke, Honda City Hatchback. Kalau kita ingat bahwa sekitar 16 tahun yang lalu Honda Jazz generasi pertama itu diperkenalkan ke Indonesia. Dan Honda Jazz pada saat diperkenalkan ke Indonesia sudah memiliki satu saudara yang dinamai Honda City. Kalau kita lihat, Honda City adalah versi sedan dari Honda Jazz. Secara mesin sama, secara suspensi sama, interiornya sama. Benar-benar City adalah versi sedan dari Honda Jazz. Nah, Honda Jazz lantas dijual hingga 3 generasi di Indonesia. Dan generasi keempatnya sebenarnya sudah diperkenalkan di Jepang. Bentuknya seperti ini. Namun, karena satu dan lain hal yang nanti kita akan jelaskan di segmen berikutnya, Honda Jazz generasi keempat itu tidak masuk dan digantikan oleh versi hatchback dari Honda City. Jadi versi sedan dari sebuah hatchback yang kemudian dibuat menjadi hatchback lagi. Tapi memang tidak sama persis dengan Honda Jazz, terutama dari eksteriornya. Honda Jazz walaupun generasi keempatnya, generasi terbarunya, dari jauh pun kita langsung mengenali bahwa itu adalah sebuah Honda Jazz, atau minimal itu adalah sebuah compact hatchback. Sedangkan Honda City siluetnya agak berbeda. Dia benar-benar seperti sedan yang dipotong bagasinya. Jadi Anda bisa bandingkan, ini siluet Honda Jazz generasi keempat dan ini adalah siluet dari Honda City Hatchback. Berbeda, tapi Honda menilai bahwa mereka berada di segmen yang sama dan mereka percaya diri bahwa Honda City Hatchback ini akan memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan Honda Jazz yang akan membuatnya lebih memiliki value for money dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Honda City Hatchback menggantikan Jazz tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara Asia Tenggara lainnya, bahkan di Australia juga. Kami tidak mengerti kenapa. Sedangkan Honda Jazz generasi keempat juga dijual di Jepang, di Eropa juga dijual yang Jazz generasi keempat. Sedangkan untuk pasar Asia Tenggara, Asia Pasifik itu diberikan Honda City Hatchback. Ya, memang kedua mobil ini memiliki segmentasi yang mirip. Sampai video ini dibuat, kami juga belum mengerti 100% apa strategi Honda sehingga membuat Jazz itu hanya disediakan untuk sebagian belahan dunia, sedangkan belahan dunia yang lain digantikan oleh City
hatchback. Tapi penjelasan dari Honda Prospect Motor bahwa Honda City Hatchback ini memiliki spesifikasi yang lebih tepat untuk masyarakat di Asia Tenggara pada umumnya, dan yang paling jelas adalah dimensinya yang memang lebih besar dari Honda Jazz. Jadi dianggap mobil ini bisa memberikan kepraktisan serta akomodasi yang lebih baik dibandingkan Jazz. Dan walaupun Honda Jazz generasi keempat itu sudah tidak lagi masuk ke Indonesia, tapi Honda Prospect Motor bilang bahwa masih ada 300 unit lagi Honda Jazz generasi ketiga yang belum terjual, dan itu mungkin masih bisa Anda buru kalau Anda menginginkan Honda Jazz versi yang paling akhir di Indonesia, karena setelah ini City Hatchback dan kita tidak tahu apakah di masa depan Honda Jazz akan masuk lagi ke Indonesia. Dari segi eksterior, Honda City Hatchback memang berbeda profilnya dibandingkan Honda Jazz. Banyak yang menilai Honda Jazz lebih compact dan terlihat lebih sporty. Namun Honda City RS memang terlihat lebih besar dan lebih seperti sedan yang dipotong belakangnya dibuatkan hatchback. Tapi berita gembiranya untuk di Indonesia, City Hatchback yang masuk memiliki trim RS. Jadi trim RS itu adalah trim yang aksesorisnya itu paling sporty. Setidaknya itu bisa memberikan nilai maco atau nilai sport yang lebih dibandingkan kalau misalnya dimasukkan tipe yang bukan RS. Satu-satunya yang akan bikin kita merasa tidak terbiasa karena kita biasa melihat Jazz adalah dari profil sampingnya. Tapi kalau kita lihat dari depan maupun belakang, sebenarnya mobil ini memberikan nuansa bahasa desain yang sangat Honda sekali. Bagian depannya ini benar-benar bahasa desain dari Honda, kemudian lampu belakangnya juga sipit yang Anda akan langsung tahu bahwa ini adalah sebuah Honda. Lampu depan, lampu belakang DRL sudah menggunakan teknologi LED dan peleknya berwarna gelap yang menambah kesan sporty dari mobil ini. Peleknya sendiri 16 inci standarnya, artinya sama dengan Jazz RS di tahun lalu. Kemudian Honda City Hatchback RS ini tersedia dalam 6 pilihan warna, dari mulai hitam, putih, silver, abu-abu, orange, dan warna merah yang menjadi hero color dari mobil ini kelihatannya karena sering sekali ditampilkan dalam press release Honda. Aksen hitam di mobil ini juga menambah kesan sporty. Ada aksen hitam di grill bagian atas, kemudian di spion, serta di shark fin antenanya juga diberikan warna hitam sehingga memberikan kontras yang lebih sporty, dan dipadu juga seperti tadi saya bilang, pelek yang juga berwarna gelap. Di sini adalah warna hitam glossy peleknya. Secara keseluruhan, tampilan dari City Hatchback memang tidak seperti Jazz, tapi dia memiliki karakter tersendiri yang mungkin membutuhkan waktu untuk diterima. Tapi pada saat kami meletakkan foto dari City Hatchback dan foto dari Honda Jazz terbaru secara berdampingan di Instagram, opini publik terpecah, tapi kira-kira 50% lebih suka City Hatchback, 50% lebih suka Honda Jazz. Namun kami yakin seiring bertambahnya waktu, orang akan lebih terbiasa dengan desain baru compact hatchback dari Honda ini. Secara dimensi, Honda City Hatchback RS ini lebih besar dibandingkan Honda Jazz. Baik dia lebih panjang, kemudian dia juga lebih lebar sedikit, dan sumbu rodanya juga lebih panjang. Ini yang akan membuat akomodasi serta ruang duduk di dalam kabinnya akan bertambah lebih lega dibandingkan Jazz. Padahal kita tahu Honda Jazz sendiri itu sudah merupakan hatchback dengan interior dan bagasi yang lega, dan di City Hatchback ini di atas kertas akan memberikan kepraktisan serta akomodasi yang lebih baik lagi. Ada satu fitur menarik yang masuk ke City Hatchback ini yang sebelumnya tidak ada di segmen ini, dan Honda City adalah yang pertama, yaitu remote engine start. Fitur yang sebelumnya hanya ada di Honda Civic, Honda Accord, dan Honda CR-V terbaru yang baru saja diluncurkan beberapa saat lalu, itu sekarang masuk di Honda City Hatchback. Jadi kalau misalnya Anda ingin mendinginkan mobil ketika mobil itu dijemur di cuaca yang panas, Anda tinggal dari jauh menggunakan remote dan mobil akan menyala secara aman karena pintu tetap tidak terbuka. Kalaupun ada orang menerobos masuk, tidak akan bisa memasukkan tuas transmisinya karena hanya mesin yang menyala, tapi sistem mobil lainnya itu tidak menyala. Sebuah fitur yang cukup canggih dan menyenangkan rasanya dimasukkan ke Honda di segmen compact hatchback ini.
Ada satu berita baik bagi Anda yang masih ingin menambah nilai sporty dari tampilan Honda City Hatchback RS ini. Honda Prospect Motor menyediakan aksesoris original dari modulo untuk Anda beli dan Anda tambahkan di samping, depan, spoiler-spoilernya, serta di door visornya. Di bagian dalam tidak ada yang terlalu spektakuler. Ini interiornya masih khas Honda dengan tombol yang besar yang mudah untuk dioperasikan. Kemudian setirnya sendiri terlihat enak untuk digenggam dan modelnya sporty. Sementara instrumen masih mempertahankan model analog, belum berpindah ke digital seperti tren sekarang. Dan instrumennya ini juga karena ini RS, jadi instrumennya terlihat lebih sporty. Untuk rem tangannya sendiri masih menggunakan manual. Dan yang menarik adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan entertainment system yang support dengan konektivitas terkini, yaitu Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi ini akan sangat memudahkan Anda untuk mengkoneksikan gadget Anda ke mobil tanpa perlu pairing Bluetooth yang kadang-kadang suka ribet, tinggal sambungkan kabel dan semua data atau semua entertainment dari gadget Anda itu bisa langsung pindah ke mobil. Jadi secara otomatis navigasinya juga bisa mengambil langsung dari gadget Anda. Posisi duduk kami belum tahu karena kami belum pernah duduk di dalam Honda City Hatchback RS, tapi dia memiliki pengaturan kursi bisa dinaik turunkan dan setir bisa naik turun dan maju mundur alias tilt dan teleskopik. Kalau kita berkaca dari pengalaman mobil Honda di segmen ini sebelumnya, Honda Jazz atau Honda City, posisi berkendara yang dimiliki oleh kedua mobil itu tergolong cukup ergonomis, bahkan lebih ergonomis dari banyak rivalnya di segmen itu, dan kami tidak melihat alasan kenapa Honda City Hatchback RS juga tidak ergonomis, karena kami yakin Honda akan meneruskan apa yang sudah baik di City serta di Jazz sebelumnya. Hal yang menambah kepraktisan dari City Hatchback adalah konfigurasi kursi belakangnya, karena benar-benar langsung mengambil konfigurasi dari Jazz yang dari dulu hingga sekarang kita sangat hargai, yaitu Ultra Seat. Jadi kursi yang bisa melipat rata dengan sangat mudah, tapi juga bagian bawah kursinya itu bisa dilipat ke atas untuk membawa barang-barang yang tinggi, dan itu masih ada di Honda City Hatchback. Kemudian untuk fitur-fitur standar lainnya seperti ABS, EBD, kemudian airbag, kemudian hill start assist, itu semua sudah masuk sebagai standar di dalam City Hatchback RS ini. Tapi memang ada yang tidak masuk ke Indonesia, yaitu Honda Sensing, yaitu sistem radar Honda yang juga termasuk di dalamnya adaptive cruise control yang bisa menjaga jarak aman ke depan, yang mestinya itu sangat berguna buat Indonesia, tapi tidak ada option, tidak dimasukkan ke Indonesia karena memang hanya satu trim yang dimasukkan ke Indonesia. Sedangkan di negara lain Honda City Hatchback RS ini atau Honda City Hatchback juga ada pilihan yang menggunakan Honda Sensing. Kemungkinan mereka mengkhawatirkan harganya akan terlalu tinggi atau menembus batas psikologis harga tertentu kalau di masukkan Honda Sensing. Tapi sebenarnya kami berharap ada satu varian yang memiliki Honda Sensing tersebut, karena bagi banyak pengemudi yang sehari-hari berkendara sendiri, fitur Honda Sensing itu akan sangat membantu meringankan kerja pengemudi, apalagi di lalu lintas Indonesia yang memang tidak konstan kecepatannya. Karena yang dimasukkan adalah tipe RS, maka selain bagian luar atau eksterior yang sporty, di bagian dalamnya juga Anda akan mendapatkan sentuhan sporty seperti aksen merah dan jahitan merah di tempat duduknya. Dan paduan antara hitam dan merah memang selalu merefleksikan nilai sport dari sebuah mobil ya. Walaupun memang secara penggerak dia nggak sporty-sporty amat, tapi minimal secara mesin pun dia salah satu yang memiliki tenaga terbesar di kelasnya. Sekarang kita berbicara mesin. Tadinya kami menyangka bahwa mobil ini akan memakai mesin sama seperti Jazz atau City sebelumnya, tapi Honda melakukan inovasi. Walaupun cc-nya masih sama-sama 1500 cc, tapi teknologinya berubah dari yang sebelumnya SOHC menjadi DOHC. Apa bedanya SOHC dan DOHC? SOHC single overhead cam, DOHC double overhead cam. Artinya cam yang itu tugasnya untuk membuka katup, yang tadinya hanya satu yang melayani katup masuk dan katup buang, sekarang ada dua terpisah, dan di banyak kasus
Mengubah dari SOHC ke DOHC akan membuat profil pembakaran yang lebih baik di mesin serta membuat profil tenaga yang lebih baik. Tapi kalau kita lihat tenaganya, ternyata walaupun berubah dari SOHC menjadi DOHC, tenaga yang dihasilkan, kita bicara angkanya, tenaganya 121 PS dan torsinya 145 Nm, yang artinya itu bisa dibilang sama persis dengan 1500 cc SOHC sebelumnya yang sudah ada di City serta sudah ada di Jazz. Kebetulan kami diberikan kesempatan untuk bertanya langsung ke engineer yang merancang mesin ini, kenapa sudah mengubah teknologi dari SOHC ke DOHC, tenaga dan torsinya tetap sama. Dan mereka mengakui bahwa memang profil tenaganya tetap sama, tapi itu sudah merupakan tenaga yang terbesar di kelasnya, serta kenapa tenaganya tidak ditingkatkan lagi walaupun secara teknis mereka bisa, karena mereka mengejar karakter yang lebih tepat untuk konsumen di mesin ini, yaitu walaupun torsinya sama tapi diraih di putaran mesin yang lebih rendah sehingga lebih cocok untuk perjalanan harian, serta mereka juga mengklaim mobil ini lebih hemat bahan bakar di kondisi pengendaraan yang sama dibandingkan mesin 1500 cc SOHC yang digantikan. Jadi ini adalah mesin baru, bukan mesin yang sebelumnya dipakai di Jazz. Tapi bagaimana rasanya tentu saja kami harus mencobanya pada saat mobil ini tersedia unit testnya nanti. Dan yang menarik, tersedia dua pilihan transmisi. Yang pertama, oke lah, Anda sudah kenal transmisi CVT dengan mode perpindahan manual yang itu sudah ada di banyak sekali line up dari Honda. Tapi yang menarik adalah pilihan transmisi manualnya yang 6 speed. Yes, jadi kita memiliki dua pilihan transmisi, yaitu 6 speed manual dan automatic CVT. Sebenarnya Honda City Hatchback ini tersedia dalam mesin hybrid dan juga mesin 1000 cc turbo. Mesin 1000 cc turbonya ini menghasilkan tenaga lebih besar dibandingkan yang 1500 cc dan torsi juga jauh lebih besar mencapai 173 Nm. Tapi karena sejumlah pertimbangan, Honda Indonesia memilih mesin 1500 cc non turbo non hybrid ke Indonesia. Mungkin ini juga karena mesin ini lebih familiar dan tidak membutuhkan banyak penyesuaian di after sales-nya, sehingga mesin ini dipilih untuk menemani City Hatchback di Indonesia. Nah, memang Thailand itu adalah salah satu basis produksi dari City Hatchback, namun untuk pasar Indonesia, kita memproduksi sendiri City Hatchback RS di pabrik Honda di Kerawang. Yes, jadi ini adalah CKD rakitan dalam negeri. Dari awal sudah tidak dimasukkan sebagai CBU tapi sudah rakitan dalam negeri dan menggantikan line produksi Jazz yang sekarang sudah tidak berproduksi lagi. Dengan skema CKD, artinya mobil ini seharusnya memiliki harga yang reasonable. Tapi sayangnya hingga hari perkenalannya hari ini, Honda Indonesia belum bisa menyebutkan berapa harga mobil ini. Dan itu sedikit menimbulkan pertanyaan karena produksinya sudah jelas, kemudian mobilnya speknya juga sudah jelas, tapi kenapa harganya belum bisa diumumkan? Itu karena mereka masih mempertimbangkan beberapa hal, termasuk juga dengan skema pembebasan PPNBM yang baru ini, karena seperti kita tahu Honda City Hatchback RS ini belum masuk ke daftar tersebut. Kemungkinan mereka masih mengusahakan untuk bisa masuk ke daftar tersebut, sehingga pengumuman harga resminya akan dilakukan di bulan April atau bulan depan, bertepatan dengan pengiriman perdana mobil ini. Jadi sekarang mobil ini bisa dipesan tapi harganya belum ketahuan berapa, tapi Honda bilang bahwa mereka akan memberikan harga yang terbaik bagi konsumen Indonesia. Tentu saja itu adalah jawaban yang normatif, tapi kami expect bahwa mobil ini harganya tidak akan begitu jauh dari Honda Jazz, kemungkinan akan sedikit di atas Honda Jazz sebelumnya, namun dengan keringanan PPNBM, bila mobil ini bisa mendapatkannya, bisa saja mobil ini lebih murah dari Jazz sebelumnya. Tapi itu belum bisa dipastikan dan baru bisa dipastikan di bulan April. Bye-bye Honda Jazz, welcome Honda City Hatchback RS. Semoga mobil ini bisa menggantikan Jazz secara layak, tapi kami sangat berharap segera ada unit testnya yang bisa kami tes dalam jangka panjang sehingga kami tahu betul bagaimana performanya, bagaimana rasanya di jalan, bagaimana kehematan bahan bakarnya, handlingnya, keasikan berkendaranya, dan semuanya plus minusnya bisa kami sampaikan secara akurat. Tapi untuk sekarang,
Sekian dulu first look dari Honda City Hatchback RS ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.